Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan novel yang berjudul Little Paradise di episode 29. Makan siang. Tak butuh menunggu 1 detik, Renata langsung melesat dari sofa menuju dapur, meski sempat terhuyung dan mampir terjatuh. Bodohnya sekali, Renata benar-benar lupa dengan daging yang ada di oven. Meski dia tahu ovennya akan mati dengan sendirinya begitu timernya menunjukkan angka 0, tapi membiarkannya di dalam sana dan terperangkap bersama uap bukan hal yang baik jika ingin menjaga kerenyahan dagingnya. Beruntung ketika dia baru sampai di dapur, ovennya baru saja berbunyi. Sebuah hela nafas lega dia hembuskan. Kemudian daging yang baru matang itu dikeluarkan dari dalam oven dan diletakkan di atas konter dapur, membiarkan aromanya menguar ke dalam indera penciumannya. Penampakannya sempurna dan dia harap rasanya juga sempurna sepenampilan nanti. Di sisi lain, Brian hanya mengangkat bahunya dan terkekeh melihat tingkah pelayannya. Memang sekarang dia tengah lapar, tapi bukan berarti dia akan menyuruh Renata segera menyiapkan makan siangnya. Jika gadis itu memang benar-benar lupa membuatkan makan siang, Brian juga tidak keberatan makan suatu yang instan. Kini dia ditinggalkan berdua bersama Sophie di ruangan tengah. Lantas handphonenya mendadak berbunyi nyaring, sedikit mengagetkannya. "Ya," Brian menjawab ponselnya yang berisik, menempelkan di telinga tanpa melihat siapa penelpon yang baru masuk. Barulah ketika dia menjawab dengan satu nada malas yang biasa digunakan untuk menjawab panggilan dari rekan bisnis. Suara sopran seorang wanita terdengar keras. Brian bahkan harus menjauhkan ponsel dari telinganya selama beberapa saat, sebelum ibunya berniat membuat telinganya tuli karena cerocehan bernada tinggi dengan kecepatan menyaingi TGP. "Mam, ya, aku baru saja sampai di rumah, jangan khawatir. Karena memulangkanku dengan utuh. Ini karena dia seenaknya menambah liburan kami. Aku tidak ada waktu untuk berkunjung ke sana, maaf." Pemuda itu lantas bicara dengan cepat menggunakan bahasa Norwegia, memotong cepat ocehan sang ibu yang membuatnya serasa menjadi bocah berumur 10 tahun. Alih-alih seorang berumur 27 tahun dengan pekerjaan yang tetap. Renata pun melangkah dari dapur dan menghampirinya yang sedang menelpon, memberitahu jika makanan siang akan siap dalam 15 menit. Brian hanya tersenyum samar, mengangguk dan mengangkat tangannya, pertanda dia mengerti. Diberikannya isyarat singkat agar gadis itu kembali ke dapur atau ruang makan sementara dia meneruskan menelpon ibunya. Ya, aku tahu dia akan segera menikah, tapi aku juga sibuk. Liam mengamuk sampai kami membawanya ke Birkah. Ya, entah kapan aku bisa mengambil libur lagi dan tidak, kau tidak perlu datang kemari. Bukankah kau tidak suka London, Mam? Tidak, lain kali aku akan ke sana sendiri. Lagi pula sudah lama aku tidak makan rasvik. Tidak sampai 10 menit, pemuda itu berjalan pelan menuju ke ruangan makan. Perutnya sedikit berteriak, namun ibunya masih menuntut cerita hingga Brian belum memutuskan sambungan telepon. Jadilah dia terciduk di tempatnya yang biasa, diikuti Sophie yang melingkar di kakinya, sambil bicara dengan sang ibu untuk menunggu makan siangnya disiapkan oleh Renata. Selama Brian sedang menelpon, Renata menyiapkan segalanya dengan cepat. Daging yang dikeluarkan dari oven didiamkan sejenak, sementara dia menyiapkan piring dan lain sebagainya. Wine di kulkas juga dikeluarkan, siap disajikan bersama piring makan siang tuannya. Semua kegiatan itu sudah membuatnya terbiasa, sehingga tidak sampai 15 menit Renata sudah masuk ke ruangan makan dengan membawa piring dan gelas wine milik tuannya. Aku sudah melihatnya, anak laki-laki Arpit. Aku masih tidak percaya manusia macam dia jadi ayah.
Sylvia bilang hal yang sama padaku. Dah, aku harus pergi sekarang. Makan siangku sudah datang. Bye, Mam. Melihat Renata danting dan sudah meletakkan makanan siang di depannya, dia buru-buru mengakhiri telepon dengan sang ibu. Pemuda itu menggembuskan napas panjang setelah meletakkan ponselnya di atas meja. Bicara dengan ibunya selalu membuatnya amat lelah. Entah mengapa, tapi senyumannya kembali tidak lama kemudian. Melihat makan siangnya yang sudah siap, perutnya bertambah lapar. Mewah. Apa ini, Renata? Selesai memindahkan piring dan gelas dari atas nampan ke atas meja, Renata sedikit menyingkir dan bergerak ke sisi lain. Itu porchetta, makanan klasik dari Italia. Sengaja dia memilih resep yang sedikit mewah hanya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sedikit menggelitik karena dia hanya kebahagiaan mengolahnya menjadi sebuah makan siang yang mewah. Sementara Renata sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli bahan-bahannya. Hanya karena hari ini dia merasa senang makanannya Renata bisa membuat makanan yang lebih mewah daripada biasanya. Meski dia tak terlalu berbakat untuk menghias piringnya seperti yang dilakukan koki di bawah. Porchetta ya? Sepertinya Brian belum pernah mencoba makanan tersebut. Daging babi bila di hidungnya tak salah. Nampak mewah hingga dia mempertimbangkan untuk mengusulkan pada koki di bawah untuk menambahkan porchetta ke dalam menu mereka lain kali. Entah seberapa sulit membuatnya, dari yang dilihatnya ini bukan termasuk masakan yang mudah. Pemuda itu jadi sedikit bertanya-tanya tentang apa yang terjadi hari ini. Pelayannya sedang senangkah sampai memasak semewah ini? Seingatnya tidak ada hal yang dirayakan hari ini. Atau mungkin dia terlalu berlebihan dan Renata hanya ingin mencoba resep makanan baru yang dia temukan. Tidak ada protes, lagi pula Brian cukup bosan bertemu dengan daging ikan setiap hari sewaktu di Stockholm. Macam tidak ada makanan lain saja. Lagi pula masakan-masakan yang dimakannya selama perjalanan kemarin tidak lebih enak dari masakan pelayannya. Brian entah mengapa jadi lebih menyenangi apapun yang dibuatkan oleh Renata untuknya. Aneh memang, dia sendiri tak paham mengapa demikian. Sementara di dapur, Renata tak ingin membuat tuannya menunggu, sehingga dia buru-buru mengambil piring dan gelas minumannya untuk dibawa ke meja makan. Sebuah rutinitas baru yang sudah dijalankan selama hampir 1 bulan. Rutinitas yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Makan bersama tuannya di meja makan. Aroma yang menguar dari piring membuat salipannya mengalir deras di dalam mulut, serta rasa lapar yang timbul dengan cepat. Itu adalah masakan mewah pertamanya di hari ulang tahunnya. Jika saja Renata tak berada di tempat ini sekarang, mungkin menikmati makanan seperti ini hanya bisa dibayangkan saja. Entah kapan bisa sungguhan terwujud. Gadis itu duduk di tempatnya dan bersiap makan. Maaf, saya melupakan sesuatu. Renata yang sudah mengantukkan kedua tangannya dan bersiap untuk makan menurunkan kembali kedua tangannya dan meletakkan di atas paha. Tuan, selamat datang kembali. Dan selamat ulang tahun juga, Renata. Terima kasih telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan.